Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Liani dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini materi kita masih pengembangan usaha, tetapi khususnya bagaimana untuk memanajemen usaha itu supaya usaha bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh wirausaha. Nah, apa sih arti manajemen usaha? Itu adalah suatu proses perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pengendalian kegiatan berbagai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mulai dari merencanakan segala sesuatunya, kemudian siapa yang akan melakukan daripada perencanaan tersebut dengan membuat struktur organisasi serta mengendalikan kegiatan secara maksimal, gitu ya. Kemudian apa sih tujuan manajemen usaha? Yang pertama adalah bisa memberikan panduan. Jadi bisa memberikan dasar, kemudian memberikan arahan, sehingga di dalam melakukan kegiatan itu sudah sesuai dengan jalur yang diinginkan oleh wirausaha. Serta bisa membantu perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja. Nah, maksud evaluasi kinerja di sini adalah dari apa yang direncanakan dengan proses yang dilakukan itu haruslah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, sehingga nanti pada pengendaliannya kita akan mengetahui apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, secara tidak langsung itu akan memotivasi karyawannya supaya bekerja lebih baik dan menginspirasi karyawan untuk memberikan masukan-masukan demi kemajuan usaha yang diinginkan. Gitu. Berikutnya, apa sebetulnya manfaat dari manajemen usaha? Yang pertama adalah memberikan arahan jangka panjang, ya. Arahan jangka panjang di sini tentunya suatu usaha itu bukan hanya tujuan-tujuan sesaat atau berjangka pendek, tetapi tujuan-tujuan itu berjangka panjang. Misalnya saja usaha itu bisa berkembang lebih pesat lagi atau bisa membuka cabang dan seterusnya seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Kemudian yang kedua, bisa membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap perusahaan. Jadi, di dalam struktural atau pembagian-pembagian tugas pekerjaan dalam suatu usaha, itu apabila tidak sesuai dapat melakukan reorganisasi dengan baik sehingga yang melakukan struktural di dalam suatu usaha bisa melakukan tugas dan kewajiban secara maksimal. Yang ketiga adalah membuat organisasi akan lebih efektif. Jadi karena organisasi tersebut sudah merencanakan segala sesuatunya dari berbagai bidang, kalau di manajemen dengan baik tentunya sudah terarah. Ya, seperti misalnya kalian melakukan suatu kegiatan itu sudah direncanakan, tentunya akan lebih maksimal di dalam pencapaiannya. Berikutnya, apa sebetulnya fungsi daripada manajemen? Yang pertama adalah perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Yaitu apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan usaha. Jadi hal-hal yang akan dilakukan dalam suatu usaha itu dirinci sedemikian rupa ya. Kemudian yang kedua adalah membuat struktur organisasi. Jadi di dalam suatu usaha misalnya saja siapa yang akan menjadi pemimpinnya, siapa yang akan menjadi stafnya, kemudian siapa yang akan misalnya dalam produksi, siapa yang akan menjadi manajer dalam produksi itu, siapa yang akan menjadi supervisornya, siapa yang akan menjadi
untuk kepala di dalam suatu regu, ya, ataupun siapa yang akan menjadi operatornya begitu. Itu harus terstruktur di dalam susunan struktur organisasi tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, di dalam struktur organisasi tentunya masing-masing jabatan yang ada di dalam struktur itu mempunyai tugas tanggung jawab sendiri-sendiri, ya. Nah, tugas tanggung jawab itu tentunya sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Jadi, misalnya tugas tanggung jawab seorang pemimpin tentu berbeda dengan tugas tanggung jawab seorang staf, atau misalnya di dalam produksi tugas tanggung jawab seorang manajer dengan supervisor, kemudian dengan operator tentunya sudah berbeda satu dengan yang lain. Berikutnya adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu adalah kepastian antara apa yang sudah direncanakan dengan pelaksanaannya, sehingga diharapkan di dalam pengawasan tersebut segala sesuatunya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Artinya sesuai dengan target waktu maupun sesuai dengan target yang sudah ditetapkan secara maksimal begitu. Nah, apa sih bidang-bidang manajemen? Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan faktor produksi. Ya, mengkoordinasikan berarti segala sesuatunya harus saling berkesinambungan, yaitu antara produksi, ya, baik sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia maupun modalnya. Jadi ini harus berimbang, ya, berimbang. Misalnya sumber daya alamnya sudah tersedia secara maksimal, juga yang akan melakukan untuk pengolahannya itu benar-benar adalah karyawan yang handal serta modalnya cukup untuk proses daripada usaha tersebut. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Nah, untuk pemasaran sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ya. Tentu kalian sudah mengetahui, jadi tidak usah Bu Diani jelaskan ulang. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Ya, yang pertama, kegiatan berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen. Jadi, kalau dalam suatu usaha itu berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daripada usaha tersebut, ya. Jadi misalnya usaha masih kecil berarti membutuhkan karyawannya juga masih sedikit. Nanti semakin besar usaha itu tentunya membutuhkan karyawan yang semakin banyak. Nah, seorang wirausaha akan menginginkan siapa yang akan membantu tugas pekerjaan usahanya itu dengan cara rekrutmen karyawan dengan berbagai seleksi yang dilakukan. Ya, misalnya dari seleksi administrasi, kemudian bagaimana mewawancarai mereka, bagaimanakah tes psikologi yang dilakukan di usaha itu disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang bersangkutan. Kemudian berikutnya adalah pengembangan atau peningkatan mutu. Nah, seorang karyawan apabila ingin karirnya naik, tentunya kinerjanya juga harus maksimal. Jadi misalnya saja seorang operator, kalau memang benar-benar menguasai, dia bisa naik jabatan menjadi seorang kepala regu atau kepala shift, ya. Kepala shift bisa naik menjadi seorang supervisor, supervisor bisa naik menjadi seorang manajer. Nah, itu karena tugas pekerjaan yang dilakukan maksimal dan kinerjanya benar-benar bagus. Berikutnya adalah pemberian kompensasi atau upah. Nah, karyawan kalau melakukan pekerjaan yang dengan baik sesuai dengan yang dilakukan oleh mereka, tentunya akan diberikan kompensasi atau upah sesuai dengan aturan yang berlaku di usaha tersebut. Nah, masing-masing usaha di dalam pemberian upahnya tentu berbeda satu dengan yang lain. Kalau misalnya di kantor, di bagian staf itu ada tunjangan jabatan. Sedangkan di
produksi ada tunjangan fungsional, ya. Atau misalnya saja seorang operator mendapatkan uang makan harian, ya. Kemudian kompensasi atau upah itu juga bisa saja diberikan misalnya saja lembur karyawan dan seterusnya. Berikutnya, yang keempat adalah manajemen keuangan, ya. Segala sesuatu yang produksi tadi, kemudian pemasaran, kemudian sumber daya manusia perlu dimanajemen atau perlu diatur. Demikian juga dengan keuangan dalam suatu usaha itu. Nah, apa sih manajemen keuangan? Yaitu mengelola dana. Mengelola dana di sini adalah bagaimana memperoleh dana itu, sumber-sumber dananya itu dari mana saja, dan penggunaannya itu juga untuk hal-hal apa saja, itu harus direncanakan sedemikian rupa, harus dilaksanakan sedemikian rupa, dan harus diawasi sedemikian rupa. Sehingga apa yang sudah direncanakan di keuangan itu, ya nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga bisa terarah demi kemajuan usaha tersebut. Nah, demikian untuk manajemen usaha. Apabila kalian kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kalian silakan WA langsung ke Bu Liani. Begitu ya. Jadi sekali lagi, untuk manajemen ini adalah untuk mendukung daripada pengembangan usaha. Sehingga kalau usaha itu dilakukan dengan manajemen yang baik, dia akan melakukan pekerjaan itu secara maksimal sehingga pengembangan usaha pun bisa dilakukan, ya. Jadi ini adalah merupakan basic atau merupakan dasar untuk melaksanakan usaha secara baik. Demikian ya. Oke, kita ketemu minggu depan untuk ulangan. Jadi materinya adalah materi minggu kemarin untuk pengembangan usaha dan materi manajemen untuk minggu ini. Oke, sehat selalu, tetap semangat, tolong dipersiapkan materinya sehingga ketemu dengan Bu Liani untuk jadwal minggu depan kita ulangan. Begitu ya. Terima kasih. Salam dari Bu Liani buat kalian semua, anak kelas 12.